punya bakat tersendiri jadi host ngikutin kayak bapaknya pakai itu belajar sama Kang Sule atau gimana sih? Boleh diceritain? Ya kalau nonton dari YouTube awal yang sekarang udah menjadi S-Pro, itu dia dari umur 5 tahun dia udah bermain sketsa, udah karena lingkungan jadi setiap saat gua syuting dia liatin terus pengen ikut, kadang dia nggak mau, kadang bete dan yang lain-lain gitu. Jadi gua mengajarkan anak-anak itu tidak kamu harus gini ya, kamu harus main komedi, kamu harus nyanyi, enggak. Jadi ngalir aja udah. Ngalir terus tiba-tiba ada sebuah program bagus nih kayaknya nih bapak sama anak untuk di digital. Ya udah tawarin lah. Awalnya kan Ferdi nggak mau, ya udah kita nggak maksa. Jan mau talk show nggak jadi host? Maulah, iyalah. Kayaknya udah waktunya nih deh, ya 15 tahun lah. Ya udah. Jalan, alhamdulillah. Trending terus. Mas Sule mengajarkan juga nggak sih trik-trik mungkin cara jadi Ya jokesnya. Mungkin lebih ke keberanian karena orang kan bilang dia songong, dia nggak sopan. Nah itu memang saya yang kasih tahu Jan belajar berprofesional, Jan nggak usah sungkan kalau udah di atas panggung, jangan menganggap bahwa itu ayah kamu, ini sahabat kamu. Jadi lu mau bilang lu bro bebas, tapi bukan berarti untuk mengajarkan kepada orang-orang sombong sama orang tua, enggak loh. Karena ya gue seorang pelawak bukan pegawai yang lain. Jadi memang hal-hal keberanian lah. Tapi kalau untuk celetukan kadang-kadang dia ada nyeletuk sendiri karena dia ada gen yang kuat sebetulnya. Dan itu adalah tulang punggung komedi keluarga. Iya benar. Karena saya ngelawak di rumah itu udah nggak lucu. Orang udah nggak ketawa. Tapi kalau Injan ngomong hanya nyeletuk sekalipun, semua udah tertawa, happy itu kalau udah ada Injan. Nggak tahu kenapa. bakat alamiah juga Mas Sule ya? Apa? Bakat alamiah juga Mas Sule Ya bakat, dan mungkin ini udah dari Tuhan ya, jalan Tuhan. Saya diangkat sama anak lagi sekarang gitu kan, ibaratnya ya simbiosis mutualisme lah gitu. Dulu Iki, Putri, sekarang dan sekarang saya 1 tahun di rumah, keluarga dulu semuanya nih, pantau dulu nih bakat siapa lagi nih, ngobrol sama anak lebih banyak. Jangan kamu semakin hari semakin gede, ayah semakin lama semakin tua. Ayah nanti sudah tua terus nggak ada di dunia ini. Kamu harus mulai dari sekarang. Mau lari kemana? Akhirnya tawarin itu ya, alhamdulillah. Gitu. Tadi bilang sama Kang Sule kalau kan sama-sama pelawak tidak ada apa namanya chapter bakat segala macam, tapi menjatuhkan sama netizen sendiri seperti apa sih? Karena kan orang-orang bisa lihat kayak kemudian following segala macam. Ya biarin mereka menilai aja sih sebetulnya, karena kan tidak semua juga, sekian persen lah yang banyak juga yang terhibur dan banyak yang terwakili gitu. Sekarang begini, kalau Jan bilang lek itu udah tahu, orang udah tahu. Kalau orang menyalahkan Jan, kalau nggak sopan sama bapak lu, anak kecil di mana-mana aja gue dipanggil nyalek. Pelawak tuh nggak ada harganya ya kan, gitu. Kalau Roy Martin lewat, Pak Roy Martin sehat ya kan, itu Pak Deddy Mizwar, alhamdulillah sehat. Nggak ada Jarwo lewat, si Jarwo tuh anak kecil. Jadi masa iya anak saya yang ngomong begitu dibilang songong nggak sopan, lebih banyak yang nggak sopan sama orang tua orang lain. Justru saya mengajarkan sama anak saya, lu boleh sama bapak sendiri kayak seperti itu, tapi sama yang lain tidak boleh, tetap hormat. Karena Injan itu termasuk anak yang hormat sama bapaknya sebetulnya. Kelihatannya aja karena mereka tidak tahu kesehariannya kayak gimana. Kalau di panggung aja karena profesional lah, dan saya juga harus menerima dia mau gimana pun, karena posisinya kita sahabat bukan ayah dan anak, kita kerja gitu. Tapi Jan suka sering-sering nggak minta tips sama Kang Sule? Dia tuh pendiam, justru dia diam aja. Paling dia nonton, lihat bapaknya. Kalau nanya, ya ini harus gimana, nggak pernah. Paling kitanya yang harus harus selalu ngasih tahu. Jan ini tingkatin ini, Jan kepolosannya dikuatin, Jan cari materi. Jan sempat viral juga tuh yang bersama dokter Boy itu. Malam pertama dan di Duren. Ya, itu tidak hanya yang dokter Boy, yang awal-awal juga viral. Ya terus sama dokter Boy King kenapa? Justru positif. Kalau menurut gua positif. Dari komen semua gua baca dari ribuan, ada 6.000 lebih komen.
paling yang saya baca 4 Pak ya. Semua tuh ya. Tapi kebanyakannya positif, artinya mewakili orang tua di sana yang susah untuk menyampaikan tentang sex education kepada anak. Nah ini gue punya wadah, punya tempat untuk memberitahu hal itu. Ada sebagian yang wah ini 18 plus, Jan kan masih 15, iya 15 menuju 18 dan dia harus tahu. Kan orang jarang mau ngasih tahu kamu udah mimpi basah belum gitu kan jarang orang tua, itu tabu. Tapi kalau melihat dari pembicaraan Dr. Boy itu benar juga, jadi anak-anak itu bisa keren, mana kepenasaran mereka untuk nonton yang porno dan yang lain-lain. Jadi nggak jadi masalah kalau bagi gue nggak jadi masalah sih, dan positif sih semuanya, edukasi, bahkan mengucapkan terima kasih Kang Sule sudah mewakili ya. Jadi ini saya tontonin sama anak saya biar anak saya tahu bahwa yang melakukan hal itu orang yang sudah menikah, melakukan hal ini tuh tidak boleh karena belum menikah. Nah, banyak yang terwakili, tapi ada juga yang tidak setuju. Ya namanya juga manusia, nggak semuanya bagus lah gitu, jadi santai aja. Soalnya gara-gara trending terus dan sekarang kan hujan pada akhirnya menjadi